Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep kompetisi dalam konteks kebaikan dan etos. Yang kedua, mengidentifikasi dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam kompetisi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berkompetisi secara sehat dan adil. Yang keempat, mengenali pentingnya kerja keras, ketekunan, dan dedikasi dalam mencapai kesuksesan. Dan yang kelima, menerapkan nilai-nilai positif dalam kompetisi untuk mencapai tujuan pribadi dan kelompok. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wa nunshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang Ibu akan absen terlebih dulu ya. Yang pertama ada Indah Mulia. Hadir, Bu. Maulidia. Hadir. Radit Firmansyah, ada enggak? Hadir. Stella Febrianti. Sakit, Bu. Fani Karisa Putri. Hadir. Khairuddin. Ada nggak Khairuddin? Gak ada, Bu. Nggak ada. Zahra Astika Putri. Ada Hadir, nggak? Om. Muhammad Sandi Swanjaya. Hadir. Tadi ada yang nggak masuk 2 ya. Iya, Bu. Oke, yang pertama Ibu akan membacakan surat Al-Maidah ayat 48. Surat yang terkait dalam materi kita pada hari ini adalah surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Oke, yang pertama surat Al-Maidah ayat 48. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'a minal haqq liqullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Baik, setelah membaca bersama-sama, kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid surat Al-Maidah ayat 48.
Yang pertama ada wa anzalna ilaika. Mana hukum bacaan tajwid dari kalimat ini? Ada yang tahu? Ya, benar, di sini ada mad jaiz munfasil. Kenapa bisa jadi mad jaiz munfasil? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Oleh karena itu disebut sebagai mad jaiz munfasil. Panjangnya 3 alif 6 harokat. Maaf, sorry, panjangnya 2,5 alif 5 harokat. Yang kedua ada musaddiqan lima. Kalimat ini ada yang tahu hukum bacaan tajwid? Idgham bila guna. Yang mana itu? Ini yang fathatain bertemu huruf lam. Iya, betul. Ini idgham bila guna. Karena apa? Tadi Lam. iya, betul, karena fathatain bertemu dengan huruf lam. Jadi disebut sebagai idgham bila gunnah. Dan yang ketiga ada kalimat muhaiminan alaihi. Ada yang tahu hukum tajwid di kalimat ini? Yang mana? Benar ya, ada ini muhaiminan alaihi. Ini namanya idhar karena ada mad tabi'i bertemu ain. Dan yang kalimat keempat amma ja'aka. Ada yang tahu hukum tajwid di kalimat ini apa? Betul sekali. Ini ada mad wajib muttasil. Kenapa bisa disebut sebagai mad wajib muttasil? Ya, karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif 5 harokat. Lalu yang terakhir ja'alna. Mana hukum tajwidnya, ada yang tahu? Iya, betul. Ini. Nah, ini mad tabi'i. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Inti surah Al-Maidah ayat 48 menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Yang selanjutnya yaitu menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Dalam surah Al-Maidah ayat 48, agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, lakukanlah F6. Apa itu F6?
kelancaran serta keberkahan. Nah, yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Melakukan dengan penuh semangat akan membuat seorang menjadi lebih yakin dan optimis. Yang ketiga yaitu menjaga konsistensi, istiqomah. Yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima membiasakan bekerja sama. Dan yang terakhir mengamati, meniru, dan memodifikasi. Bisa disebut juga dengan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Apa yang kita amati, apa yang kita tiru, dan apa yang kita modifikasi? Yaitu amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi lagi. Seperti itu. Oke, surat yang kedua yang terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini yaitu Quran surat At-Taubah. Coba anak-anak buka halaman 14. Ayo kita baca bersama-sama surat At-Taubah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kita akan mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama itu fasayarallahu. Dari kalimat ini ada hukum bacaan tajwid apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, ada Rallahu. Ini lafzul dalalah tafhim. Ya, karena lafzul dalalah didahului harokat fathah, jadi disebut sebagai lafzul dalalah tafhim. Yang kedua ada kalimat amalakum wa rasuluhu. Ada yang tahu dari kalimat ini manakah hukum bacaan tajwidnya? Izhar syafawi. Yang mana itu? Syafawi. Yang mim bertemu waw. Ya, karena ada mim sukun bertemu selain mim dan ba, jadi disebut sebagai idhar syafawi dan dibaca jelaskan, baca jelas. Yang ketiga ada kalimat wal mu'minun. Ada yang tahu pembacaan tadi dari kalimat ini? Ya, betul. Ini ada al-qamariyah di sini. Kenapa bisa disebut sebagai al-qamariyah? Karena al bertemu dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu ada 14. Apa saja, ada yang tahu? Ya, ba, jim, ha, qa, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, hamzah, ya. Nah, ini ada mim di sini. Jadi ini disebut sebagai al-qamariyah. Dan kalimat selanjutnya ada wasyahadati. Ada yang tahu pembacaan tajwid pada kalimat wasyahadati?
Ya, asyamsiyah. Kenapa bisa disebut sebagai asyamsiyah? Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah juga ada 14. Apa saja? Ta, sa, dal, dal, roza, sin, shin, sod, dal, todo, lam, nun. Ya, sini shin itu termasuk dengan huruf syamsiyah. Kalimat selanjutnya itu fayunabbi'ukum bima. Ada hukum bacaan apa pada kalimat fayunabbi'ukum bima? Ada yang tahu? Ya betul, ada bacaan ikhfa syafawi. Mengapa bisa disebut sebagai ikhfa syafawi? Karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Kum bima dan dibacanya dengung. Jangan lupa ya, karena ikhfa itu dengung. Selanjutnya yaitu menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Praktik kerja keras sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih kanak-kanak. Pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Siapakah itu Abu Thalib? Ada yang tahu? Paman Nabi Muhammad. Iya betul, pamannya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Ada sebuah kisah, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu beliau melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansor, sedang duduk termenung, seperti sedang merasa susah. Nabi SAW bertanya, mengapa engkau duduk sendirian di masjid, padahal ini bukan saatnya mengerjakan sholat? Abu Umamah menjawab, saya ini sedang banyak hutang, pailit, dan tidak punya semangat untuk bekerja. Saya selalu diliputi perasaan cemas dan ragu. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abu Umamah. Jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah, kemampuan pengecut dan kikir, gemar berhutang, dan hubungan kurang baik dengan sesama manusia. Abu Umamah bersungguh-sungguh melaksanakan semua nasihat tersebut. Pada akhirnya, kehidupan Abu Umamah menjadi lebih baik dan bahagia. Dari kisah di atas, seorang sahabat yang memiliki etos kerja tinggi, tentunya sifat mulia ini perlu kita terapkan. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi juga tujuan mulia, yakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan bekerja itu ada yang tahu nggak? Apa aja sih? Supaya dapat uang. Iya, itu juga betul. Tapi selain itu, tujuan bekerja yang pertama itu untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu menolak kemungkaran. Kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur karena ada bisikan-bisikan dari hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskan ke dalam kemungkaran tersebut. Yang ketiga yaitu kepentingan amal sosial.
Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, yaitu memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Iya. Cara meningkatkan etos kerja yaitu membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan tersebut. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Jadi ketika ada temen nih yang lagi down gitu, lagi males, kita kasih semangat, ayo semangat lagi untuk bekerja gitu. Dan yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerjanya. Yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Manfaat dari etos kerja, ada yang tahu nggak apa aja? Nggak tahu. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Pekerjaan yang telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya harus tetap dihargai. Ketika kita bekerja, kita alangkah baiknya bisa menghargai pekerjaan yang sedang kita lakukan dengan cara bersyukur. Yang kedua yaitu menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri akan terjaga jika seorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wujud ibadah kepadanya. Dan yang terakhir yaitu melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Baik anak-anak, itu dia materi yang sudah disampaikan. Apakah semuanya mengerti? Mengerti. Baik anak-anak, itu dia materi yang telah disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, semuanya sudah mengerti ya? Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat bagi kita semua karena waktunya sudah habis. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum